Syukur alhamdulillah adalah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan sore hari ini kita bisa berada berkumpul di sini tidak lain atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mendapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allah telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat dan yang sama-sama akan menyampaikan ceramah pada sore hari ini. Insya Allah kita akan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kami berikan kitab Taurat kepada Musa. Kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu menjadikan pelindung selain aku. Hai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang Maha bersyukur. Kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat itu
Sesungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pastikan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Apabila waktu untuk menghukum kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu telah datang, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Mereka akan merajalela di kampung-kampung. Itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Shallallahu alaihi wasallam wa asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sampai saat ini, sampai sore ini kita bisa diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan langkah kita menuju ke masjid ini Allah berikan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, yang berada di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ustaz Guru Lagirawan Dr. Anis Haji Bapak Siswanto FAG, yang saya hormati Bapak Ketua RW 28, yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 sampai 04, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, kami atas nama penyelenggara sekaligus ketua DKM yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz tentang hikmah daripada peringatan Maulid Nabi bermanfaat kepada kita semua. Tentunya ucapan terima kasih juga kami atas segala sebagai penyelenggara atas segala bantuan, dukungan baik moral maupun materi terhadap kami sebagai penyelenggara. Kami tanpa mengucapkan banyak terima kasih. Tanpa juga kami mohon maaf kepada seluruh jamaah bahwa kami tidak bisa menyenangkan di tempat yang mungkin dinyatakan lebih baik, karena memang kami tempatnya seperti ini. Tempat kami kecil, dan kecil ini mudah-mudahan bisa penuh. Kita tidak mempunyai tempat besar tapi tidak dipenuhi. Lebih baik kita akan banyak kecil tapi dipenuhi oleh jamaah. Mudah-mudahan alhamdulillah kebetulan cuaca sore ini nampaknya lebih cerah, dan insya Allah jamaah juga insya Allah akhirnya bisa lebih banyak. Itu kami mohon maaf nggak bisa memberikan tempat yang lebih baik, karena inilah memang keadaan kami, dan kami juga kedepannya mungkin untuk pengembangan untuk fasilitas untuk tempat ibadah ini, ya kami berusaha dengan rekan-rekan, dengan pengurus, dengan para jamaah, dengan para warga yang ada di sini, kami berusaha untuk meningkatkan atau mungkin pelayanan untuk semua jamaah yang ada di sini. Hanya harapan kami mudah-mudahan kita bisa memenuhi masjid ini bukan karena hanya peringatan Maulid, tapi mudah-mudahan peringatan Maulid ini sebagai langkah awal menuju kemakmuran masjid. Artinya ketika di luar peringatan Maulid ini kita bisa memenuhi masjid ini, bisa memakmurkan
Masjid ini. Berikutnya bahwa kami dari pengurus juga akan memberikan suatu dorongan kepada jamaah agar kita bisa lebih meningkatkan dalam melaksanakan peribadatan. Kami atas nama pengurus yang selama ini kita sudah bisa berjalan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah sekalian. Tidak panjang yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi awal daripada kebangkitan Masjid Al-Amanah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara inti kita, yakni ceramah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus nantinya diakhiri dengan doa. Namun kami perlu sampaikan juga bahwa nanti Pak Ustadz akan memberikan 3 pertanyaan, nanti ada door prize. Jadi mohon nanti Bapak Ibu untuk menyimaknya. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Haji Bambang Siswayo MAG, waktu dan tempat kami persilakan. Saya baca di spanduk aja. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan rasa cinta kepada Muhammad Rasulullah SAW. Saya awali dari mahwal Maulid Nabi. Apa itu makna Maulid? Ya mungkin tidak usah dicatat, nggak ada ujiannya. Mungkin Pak Ustadz kalau salah, karena saya saudara juga. Secara harfiah, secara bahasa yang saya pahami, Maulid artinya kelahiran. Kalau Maulid Nabi berarti waktu kelahiran Nabi. Kapan waktu kelahiran Nabi? Secara historis 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun Gajah atau 570 Masehi. Itu Maulid Nabi, waktu kelahiran. Kalau Maulid artinya bayinya, Muhammadnya, itu Maulid. Kalau Idul Milad dibaca Idul Milad berarti hari ulang tahun kelahiran. Idul Milad. Mungkin bahasa Sunda Milam Karatnya. Terus Milam Karat ulang tahun bahasa Sunda. Idul Milad hari ulang tahun kelahiran. Pertanyaannya, kalau Nabi ulang tahun apa yang dikerjakan? Saminta saran kita. Yang saya pahami kalau Nabi ulang tahun itu yang dikerjakan adalah puasa hari Senin. Hadisnya kalau kenapa Nabi hari Senin? Karena hari Senin saya dilahirkan, hari Senin saya dibangkitkan dan seterusnya. Hari Senin saya dimatikan. Jadi kalau mengikuti Nabi pas ulang tahun bapak ibu anaknya, ya puasa. Boleh nggak potong kue? Tergantung niatnya, luruskan. Kalau diluruskan niatnya, saya bersyukur ulang tahun, saya syukuran, saya potong kue, potong mangga kue. Tapi luruskan niatnya ibadah. Syukur tambah puasa. Kemudian Maulid juga bisa diartikan rasa syukur. Maka ekspresi rasa syukur, wujudnya rasa syukur, tiap negara, tiap wilayah, tiap daerah beda-beda. Ekspresi rasa syukur Maulidnya. Contoh, di Rusia, rada jauh sana.
Di Rusia itu kalau ulang tahun Maulidnya kayak gini, dia selawat, banyak baca selawat, dan ada tarian namanya tari sufi yang muter-muter. Kalau di Jerman, Liga Jerman sepak bola, Maulid Nabi dia di lapangan sedang bikin konfigurasi. Ya Habibi ya Rasulullah. Para penonton membuat tulisannya itu di Jerman. Dulu kan di Malang itu sepak bola 130 berapa? 5 wassalam musibah. Alhamdulillah. Ya, memang ada kalanya punten. Ada kalanya Allah mencabut nyawa hambanya, ada kalanya tergantung hobi kebiasaan. Insya Allah yang di Malang dia meninggal juga karena wasilahnya dia hobi nonton bola. Ada juga hobinya golf, mati di lapangan golf. Ayat tuh. Hobi tenis mati di lapangan tenis. Hobi renang mati. Hobi pesawat terbang, pilot mati di pesawat. Ada kalanya. Hobinya karaoke, lagi mabuk mati di karaoke. Hobinya ngaji, hobinya umrah, haji, meninggal di atas suci. Ada hobinya sujud, lagi ruku, lagi sujud, baca Quran. Ada lagi kori, acara semacam ini, cabut nyawanya. Ada hobinya motor gede, wasilahnya meninggal karena motor gede. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu meninggalnya waktu hobinya dalam kondisi yang baik, gitunya. Pas maulid kayak gini, lagi ngantuk baru kebablasan. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ekspresi maulid beda-beda. Di Yogyakarta ekspresi maulid namanya sekaten. Mungkin di Cirebon lain lagi. Di Kendal Kaliwungu maulid Nabi budayanya bahasa Jawa. Kendal Kaliwungu weh-wehan. Jadi saling berbagi dari rumah ngasih makanan. Mungkin ada yang satu tradisi tiap maulid ke makam, ziarah, mangga. Jadi ekspresi maulid intinya beda-beda tergantung budayanya, tapi maknanya sama sebagai rasa syukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah mengutus Muhammad Rasulullah SAW sebagai pembimbing, sebagai panutan kita. Dia akan membawa bahagia dunia dan akhirat. Lalu apa kita maknanya perlunya melaksanakan peringatan maulid ini? Jadi kita hadir bukan dekat sekedar ngomong, tapi ngerti maksudnya. Maksud dari peringatan ini paling tidak minimal mengenalkan kepribadian Rasulullah, mengenalkan perjuangan Rasulullah, mengenalkan ajaran Rasulullah kepada setiap generasi. Jadi tiap tahun diadakan maulid apa? Tahun depan maulid Nabi mungkin yang hadir udah lain lagi. Mungkin yang sekarang hadir baru udah pindah. Yang pindah kemana? Mungkin ada orang yang datang baru. Setiap generasi kenalkan maulid. Ini maulid. Lalu tujuannya apa? Biar mengenal ajaran Islam, mengenal Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah. Itu intinya. Itu pada peringatan maulid ini. Nawaitunya pertama ibadah, kedua mencari ilmu wawasan ajaran keislaman. Kira-kira paham sampai di sini Bapak Ibu ya? Jadi nggak usah pas ya. Apa ini bid'ah, ini nggak usah, ini murid nggak pernah melaksanakan. Saya sampaikan hukum melaksanakan peringatan maulid. Saya katakan di sini, mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Sunnah takririyah. Apa maksudnya? Nabi tidak bicara, tidak melaksanakan peringatan maulid.
tapi sahabat yang mengagungkan nama Nabi, kebesaran Nabi, Nabi diam, berarti setuju. Makanya sunnah takririah. Kalau ada ustadz yang menyampaikan bid'ah, kullu bid'atin dolalah, ya bangga. Setiap tidak pernah lakukan Nabi, bid'ah, setiap bid'ah tertolak. Tidak semua bid'ah tertolak. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah sesuatu yang tidak pernah zaman Nabi ada. Kalau itu baik, lakukan. Kalau itu tidak baik, jangan lakukan. Artinya bid'ah hasanah. Apa contohnya bid'ah hasanah? Saya kira di komplek ini banyak yang udah haji dan umroh. Ada dari sini haji umroh dari Junti Asri naik unta sampai Mekah Madinah, ayat itu kalau mengatakan bid'ah. Kalau ngikutin Nabi terjadi naik unta kan nggak mungkin, maka naik pesawat. Naik pesawat berarti bid'ah. Nabi nggak pernah naik pesawat, berarti dosa dong, dosa. Kemudian bilang bid'ah hasanah boleh saja. Makan pakai sendok bid'ah, Nabi nggak pernah. Bapak Ibu pakai HP tiap hari, naik motor bid'ah terus tiap hari, dosa terus. Terus benar. Pakai peci, pakai putih, Nabi nggak pernah pakai sarung, bid'ah. Jadi tolong menerjemahkan bid'ah jangan terlalu pendek. Bid'ah hasanah. Ya sebab itu bakal dihormati. Boleh-boleh saja kita peringati Maulid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah orang yang akhlaknya baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Allah mengutus Rasulullah Muhammad ke dunia nawaitunya untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti, tingkah laku, moral, etika. Itu yang utama. Apa akhlak Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Al-Qalam ayat 4. Akhlak Nabi, akhlak yang agung ada, dan akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Itu intinya. Kalau itu masakan memang luas. Jadi kalau diringkas, akhlak Nabi yang pokok 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah ini yang perlu dikenalkan, ini yang perlu ditiru. Yang pertama, sidik. Nah, maksudnya sidik. Sidik benar, jujur, lurus. Ayah namanya Pak Sidik, video. Mungkin biasanya mertuanya namanya sidik. Sidik artinya benar. Benar ucapannya, benar tindakannya, benar tingkah lakunya. Sidik. Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, orang yang bisa percaya. Yang kedua, amanah. Amanahnya bisa dipercaya. Ini Masjid Al-Amanah. Nah, mudah-mudahan nama mengandung doa. Terlepas siapa yang punya ide beri nama ini Masjid Al-Amanah, diharapkan jamaahnya yang masuk ke sini dicetak, dididik untuk menjadi orang yang amanah. Namanya boleh Amin, namanya boleh Aminah, boleh saja. Al-Amin artinya bisa dipercaya. Al-Amanah berarti bisa dipercaya. Sidik, amanah, tabligh. Yang kedua watak Nabi tabligh. Tabligh artinya penyampai kebenaran. Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau bagus hargai, kalau ada yang salah tegur, luruskan. Sidik, amanah, tabligh. Yang menyampaikan tabligh namanya mubalik atau mubalighah. Tidak semua kita menjadi mubalik atau mubalighah, tapi setiap pribadi manusia bisa menjadi mubalik. Balighu anni walau ayat. Yang sedikit, kata Nabi, sampaikan ajaran dariku, dari Nabi, dari Islam kepada orang lain, meskipun Anda ibaratnya hanya memiliki satu ayat. Punten Bapak Ibu mau rapat
Gak ada salahnya awali bismillah. Mau olahraga, mau volley, mari kita mau senam, awali bismillah. Setelah itu dengan alhamdulillah. Itu doa. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar WC ada doa, bangun tidur ada doa. Penuh dengan doa. Di agama lain gak ada. Islam yang paling lengkap. Doa apa yang gak ada? Mau tidur aja ada doanya. Mau tidurin pun ada doanya. Semua ada doanya. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Fatona artinya cerdas. Cerdas, cepat mengerti, cepat tanggap, cepat ngambil langkah, cepat ngambil tindakan. Kalau bahasa tentara kirpat, perkiraan cepat, atau ACT, aksi cepat tanggap. Memuji kebakaran harus cepat. Usaha ada kebanjiran, geraknya cepat. Itu namanya cerdas. Kebalikannya fatona, Helmi. Non Helmi. Telat mikir. Namanya gak cerdas. Orang lain ketawa cicing, orang lain cicing baru ketawa. Enggak cerdas. Rasulullah cerdas. Makanya dalam Al-Quran ayat yang pertama turun bukan perintah sholat, zakat, puasa, haji, bukan. Tapi surat Al-Alaq 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Iqra, baca. Maksudnya apa? Secara pedagogis mengandung makna pendidikan. Bahwa ayat yang pertama turun perintahnya kepada hambanya, Iqra, baca. Baca dalam arti luas. Baca Al-Quran secara tekstual, baca juga latar belakangnya, asbabun nuzulnya, terjemahnya, tafsirnya, konteksnya. Artinya apa? Di ngaji dan dikaji. Meskipun nggak tahu artinya, Bu, insya Allah kalau kita baca Quran terus, insya Allah tidak cepat terlalu. Punten. Bibi saya baru meninggal umur 94 tahun. Kerjanya baca Quran tanpa kacamata. Punten, Bapak Ibu yang sekarang punya matanya sakit, coba baca Quran. Step by step akan sembuh. Dan bagus baca Quran bersuara. Karena Al-Quran yang suara bergelombang, itu akan didengar ke telinga, akan masuk ke rongga-rongga sel-sel badan manusia, dan itu sedikit demi sedikit akan mengobati penyakit dalam dirinya. Itu penelitian dari Amerika dan di mana-mana mengakui, meskipun dia bukan orang Islam. Tapi apa pengaruh baca Quran terhadap kesehatan? Bahkan sekarang di luar negeri dikembangkan pengobatan medis tanpa menyentuh, tapi dengan suara. Kalau orang-orang Nasrani dengan suara-suara kayak nyanyian gereja yang tenang juga. Kita orang Islam punya kori-kori. Pelajari yang 7 lagu yang sudah disepakati ulama. Jadi kalau baca Quran jangan pakai langgam Jawa, langgam Sunda, langgam Padang. Tapi itu aja 7 standar yang sudah disepakati bersama. Kalau selawat boleh saja dengan lagu mana saja mau. Tapi kalau Al-Quran jangan pakemnya jangan pakem Sunda Jawa, nggak nyambung. Pasti nggak nyambung pakemnya. Kalau selawat maka saja kan itu kan Al-Quran. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pakemnya bisa dipaskan. Bang Toyi
Salatullah salamullah. Bang Toib itu niru selawat sebenarnya. Sebelum lagu Bang Toib lahir, selawat ini nggak ada. Lalu tanya sepuh-sepuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Itu ratusan tahun yang lalu sudah ada. Bang Toib itu baru bulan tahun yang lalu. Bang Toib, Bang Toib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, pulang-pulang. Itu nggak boleh kemana. Sudah nggak ada, kita nggak ada. Itu sudah ada bu. Leri ler, leri ler, tandure bisumi ler, tadi joro yoro yo tak seru pengantin nanya. Itu nyanyian. Filosofinya tinggi, jadi boleh saja. Enggak dikembangkan yang ahli seni. Ini sekedar contoh, tapi jangan Al-Quran dilakukan sakitnya di sini, goyang dompet, penyakit, bikin penyakit. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian lalu tadi disampaikan oleh pembawa acara surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada nyata dalam diri Rasulullah contoh yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharap Allah. Bagi orang yang percaya hadirnya hari kiamat, dan bagi orang yang banyak berpikir. Lalu apa saja contoh kepribadian Rasulullah? Bisa ambil yang kecil-kecil saja. Contoh Rasulullah kalau makan. Ini contoh, nanti sama nggak dengan kita? Prinsip makan dalam Islam, kulu wasrobu halalan thayyiban. Makan dan minum yang halal dan thayyib. Ada Pak Thayyib di sini. Thayyib artinya barokah, membawa manfaat, mengandung gizi. Jadi halal dan thayyiban satu paket. Tidak setiap yang halal thayyib. Kalau berlebihan, mana dari haram. Itu prinsip. Lalu yang kedua, kita perlu sehat. Baik daripada mukmin yang lemah. Orang sehat yang berversi. Yang berdisiplin, maka perlu sihatul akli, sehat akalnya. Jadi pertama sehatul ruhi, sehat iman, patona, cerdas, akan belajar, perlu ngaji secara bertahap, bertingkat, berkelanjutan. Yang dipenjara orang bodoh, orang sehat rohaninya, sehat akalnya, ditambah sehatul jismi, sehat fisiknya. Sepertiga perut isi makanan, sepertiga minuman. Makan minum yang halal, perutnya sepertiga makanan, sepertiga seperlunya, secukupnya, sebaca roh. Bahasa tegaknya ngawil waktu, bahasa Madinahnya abdul ngawil waktu. Itu perlu terjadi. Itu bukan konsep Islam. Sedikit-sedikit tolong dikelola langsung dimakan dulu. Maksudnya makan sedikit-sedikit. Zaman Nabi belum ada supermie, nggak ada lokmi, nggak ada bakmi, belum ada pianya. Gantilah pakai gandum, pakai sendok. Tapi itu kita nggak boleh. Boleh. Jadi terjemahannya harus luas. Mau makan bubur pakai jari, kapan rangkumnya jilat-jilat, ya boleh. Keburu lapar. Masalul mukminin kamasalina.
Perumpamaan orang mukmin muslim yang baik seperti buah. Mari kita tanya. Mengembangkan ini itu tolong cek and recheck. Siapa dulu orangnya, rekam jejaknya bagaimana, organisasinya apa. Karena tidak mustahil nanti 2004 menjelang banyak musang berbulu domba. Mungkin tidak muslim pakainya muslim, mungkin pakai serba, mengandali memberi sumbangan. Tolong cek and recheck karena sekarang banyak nuansa-nuansa Islam akan digunakan untuk tujuan. Kita sering melihat sehari-hari nggak pakai kerudung, sehari-hari pakai topi. Begitu masuk pengadilan pakai baju putih, pakai peci. Harus sudah masuk pengadilan pakai topi putih. Ini kan udah penyalahgunaan wewenang yang biasa kita pakai. Jangan aneh kalau nanti pakai jilbab, pakai kerudung, pegang gitar, nyanyi-nyanyi. Nah ini yang kayak gini-gini mohon Bapak Ibu harus kompak. Betul-betul harus kompak. Bukan menakut-nakuti, tidak mustahil kebaikan kita disalahgunakan orang lain. Setujunya? Insya Allah saya percaya kompak di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita semakin dewasa, luas wawasan pemahaman beragama, tapi luwes tarik dalam tindakan. Surga bukan milik kelompok. Maka mari kita sering membawa sobillah, belajar, bertahap, bertingkat, berlanjut. Mau ustadznya siapa, mangga, mau ngaji di mana saja, silahkan. Asal punya filter, kokoh dalam akidah, istiqomah dalam beribadah, berakhlakul karimah dalam bergaul bermusyawarah. Sekian demikian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa barokah manfaat di dunia dan akhirat. Kita mengambil Quran di barokahul al-mu'jizatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaluka fi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yawmul karim 'azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasruddin wa ahlul qadar muslimin. Allahumma ij'alna syahura waj'alna syahura waj'alna fi aina syaghira wa fi ayunin nas kabira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, cekap sakitu mamili ayat saya sanukir saban sing kuring nyuhunkeun diapunten saaruna. Waktu menunjukkan pukul 5:07 Indonesia bagian RW 28 Alhamdulillah. Saya mohon maaf, Ibu Bapak selamat balik kanan kembali ke negara masing-masing. Mudah-mudahan jadikanlah rumah surga. Jadikan tempat ini tempat pemersatu umat. Sekian demikian saya mohon maaf. Mesti insyaallah saya akan umrah. Istri berdua sama jamaah. Bila taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Haji Bambang Siswa UMAG kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia,
sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara pada sore hari ini. Dengan usainya acara ceramah pada sore hari ini, maka usai pula lah acara kita pada sore hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada segala kekurangan. Terima kasih atas segala